Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansel Faira Azahwa dari kelompok 4 selaku moderator kali ini. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan tentang Kesultanan di Mataram Islam. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai penjelasannya. Baik, kepada Robitul, dipersilakan untuk menjelaskan. Kesultanan Mataram Islam berdiri pada akhir abad ke-16 di Kota Gede, Yogyakarta. Pendiri kesultanan ini adalah Sutawijaya atau yang biasa dikenal sebagai Penambahan Senopati, seorang tokoh yang merupakan anak angkat dari Ki Ageng Pemanahan. Pada awalnya, Kerajaan Mataram Islam merupakan bagian dari Kesultanan Panjang. Dahulu, Kesultanan Panjang memberikan sebidang tanah kepada Ki Ageng atas jasanya. Lalu Ki Ageng membangun sebuah pemukiman kecil-kecilan di daerah tersebut. Setelah wafat, daerah tersebut dipimpin oleh Sutawijaya yang merupakan anak dari Ki Ageng. Pada akhirnya, Kesultanan Mataram Islam berhasil memisahkan diri dan menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Ya, selanjutnya kami persilahkan Anica. Pada masa kejayaannya, terutama di bawah pemerintahan Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645, Mataram berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah di Jawa kecuali wilayah Banten dan Batavia. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang berani dan kuat, bahkan melancarkan beberapa penyerangan ke markas VOC di Batavia. Meskipun tidak berhasil, namun upaya tersebut menggambarkan semangat perjuangan melawan penjajahan Belanda. Farah, dipersilahkan. Dari segi ekonomi, Kesultanan Mataram mengandalkan sektor pertanian, terutama padi, sebagai sumber pendapatan kerajaan. Selain itu, hasil pajak bumi juga menjadi sumber utama pemasukan penting. Meskipun kerajaan aktif dalam perdagangan antar pulau, tetapi kontrol ketat dari VOC terhadap pelayaran dan perdagangan membuat kegiatan perdagangan jadi terbatas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Sila. Dalam bidang sosial, masyarakat Mataram terbagi dalam struktur yang jelas, mulai dari sultan, bangsawan, ulama, prajurit, hingga rakyat biasa. Nah, Islam juga berkembang pesat di masyarakat, namun tetap tercampur dalam tradisi lokal yang telah ada sebelumnya. Nah, sehingga dinamakan yaitu sinkretisme budaya. Dan peran ulama dan pesantren juga sangat penting dalam membentuk kehidupan sosial dan keagamaan di Mataram. Kepada Irfan, dipersilahkan. Setelah wafatnya Sultan Agung, Kesultanan Mataram mulai mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan internal dan campur tangan Belanda melalui VOC. Konflik internal ini mencapai puncaknya pada Perjanjian Giade tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian besar, yaitu Kesultanan Yogyakarta dibawa oleh Hamengkubuwono I dan Kesultanan Surakarta dibawa oleh Pakubuwono III. Dan penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Andika. Andika, dipersilahkan. Pembagian ini menandai berakhirnya Kesultanan Mataram Islam sebagai kerajaan tunggal yang besar di Pulau Jawa. Meski begitu, kedua kerajaan hasil pembagian tersebut tetap melanjutkan tradisi dan pengaruh budaya Mataram dalam sejarah Jawa hingga masa kini. Nah, dari sekian banyaknya penjelasan, maka kesimpulannya adalah Mataram Islam berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18 yang dipimpin oleh Panembahan Senopati sebagai pendiri. Nah, di bawah Sultan Agung, Mataram juga berkembang pesat dalam politik dan militernya, serta dia juga membantu melawan VOC. Nah, kesultanan ini juga memadukan antara budaya Islam dan Jawa dalam kesenian dan pemerintahannya. Namun, karena adanya tekanan dari luar dan dalam, maka Mataram ini terpecah menjadi kerajaan kecil.
Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.